kita mengalami hal-hal yang mengecewakan, fokus kita kepada hal-hal yang mengecewakan, yang menyedihkan itu, maka mata kita jadi tertutup untuk setiap kebaikan Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara, selamat siang semuanya, shalom. Hari ini kita akan belajar seberapa dalam kita itu mengenal Tuhan kita. Saya akan ajak baca dari Lukas pasal 24. Ayatnya 13 sampai dengan 35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka yang muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Peristiwa ini adalah peristiwa setelah
kebangkitan Tuhan. Ada 2 orang muridnya. Yang satunya namanya Kleopas, ya, yang satunya tidak diketahui namanya, tidak dijelaskan di situ namanya. Mereka melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Mereka berbicara, berbincang-bincang selama perjalanan itu dengan muka yang muram. Tuhan Yesus sendiri datang di tengah-tengah mereka. Tetapi mereka tidak bisa melihat Tuhan Yesus itu karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Kemudian Tuhan menegur murid-muridnya itu. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya kamu. Kebodohannya itu karena mereka lamban mempercayai berita-berita yang sudah ditulis oleh para nabi. Akhirnya mereka berhasil untuk menahan Tuhan Yesus itu bersama-sama dengan mereka. Sampai akhirnya mereka melihat Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti dan mengucap berkat, kemudian memberikan roti itu kepada mereka. Terbukalah mata mereka dan mereka bisa melihat bahwa itu adalah Tuhan. Tetapi Tuhan sudah lenyap dari pandangan mereka. Setelah itu mereka berkobar-kobar dan sangat bersukacita. Kemudian mereka balik kembali ke Yerusalem. Saya percaya mereka baliknya bukan dengan berjalan gontai tadi ya. Tetapi mereka berlari. Kenapa mereka berlari ya? Karena ingin segera memberitakan suatu berita yang luar biasa itu yang sudah mereka alami kepada para murid-murid yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat mereka sedang mengharapkan sesuatu, tetapi harapannya tidak terjadi. Mereka mengharapkan bahwa Tuhan Yesus itu bisa membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Ini ada seorang nabi ya bisa membuat mujizat, kata-katanya juga berkuasa, karyanya, pekerjaannya juga berkuasa. Ini yang nanti membebaskan bangsa Israel dari penjajahan. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah justru malah mati. Matinya pun tidak dengan cara-cara yang wajar. 3 hari kemudian pun mayatnya hilang. Mereka sedang masuk dalam situasi yang putus asa. Pernah nggak Bapak Ibu kita punya pengharapan yang besar, tetapi hasilnya itu adalah 0 besar. Pasti kita akan mengalami kekecewaan. Ada kesaksian Bu Rendi. Mau menikmati pensiun, ya mau piknik, mungkin ke Raja Ampat, mungkin mau keluar negeri. Tiba-tiba kok pandemi. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Seperti saya sebulan yang lalu kehilangan ibu saya. Saya berpikir, kok bisa ya kenyataannya seperti itu? Saya mengharapkan kalau orang tua saya itu dipanggil Tuhan, itu posisinya adalah sedang enak, tidur, kemudian dipanggil Tuhan. Ibu sudah tua, ibu setia pada Tuhan. Ibu hari-hari terakhirnya itu isinya adalah berdoa dan membaca firman. Tapi kenapa diizinkan Tuhan? Kenapa Tuhan? Kok bisa 22 hari itu semua badannya penuh dengan kabel-kabel? Kenapa mau dipanggil aja dengan susah, dengan seperti itu? Banyak sekali kalau kita mau mendata segala kekecewaan kita. Ternyata apa yang ada dalam persepsi pikiran kita itu terkadang tidak sama dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita persepsikan, itu adalah sebatas kepala kita. Tetapi apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita, itu adalah sebesar kuasa Tuhan, sebesar kasih Tuhan. Seperti ternyata dalam firman-Nya, supaya kita bisa memahami betapa dalamnya, betapa tingginya, betapa lebarnya kasih Kristus untuk kita semua. Siang hari ini kita diingatkan Tuhan, seberapa kita itu mengenal Tuhan.
Apakah kita mau dikatakan Tuhan, betapa bodoh dan lambannya kita itu dalam mengenal Tuhan? Cara kita mengenal Tuhan itu bukan dengan pengetahuan kita sendiri. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Seperti Tuhan Yesus sendiri mengajarkan. Bagaimana Tuhan itu tadi menjelaskan kepada murid-muridnya yang dua itu dengan cara apa? Dengan cara membukakan kembali firman. Membukakan kembali apa yang dikatakan oleh para nabi. Bahwa itu sudah tertulis di situ. Bahwa Mesias memang akan datang dan kemudian akan menderita dan kemudian dibangkitkan. Hari-hari ini apakah kita sudah dengan tekun membaca firman Tuhan? Hari-hari ini ketika kita memang harus banyak tinggal di rumah, kalau tidak terpaksa kita tidak usah keluar rumah, banyak waktu untuk kita bisa mendengar dan kita membaca firman Tuhan. Karena ketika kita banyak bergaul dengan Tuhan, kita akan mengenal Tuhan bukan dengan cara berpikir kita, tetapi kita akan mengenal Tuhan dengan caranya Tuhan sendiri. Yang kedua adalah kita mengenal Tuhan dengan pengalaman pribadi kita bersama-sama dengan Tuhan. Ketika ibu saya sampai dengan 22 hari itu dirawat di rumah sakit ya, dalam kondisi koma, dalam kondisi semua kabel ada, mulut, hidung, semuanya pokoknya. Saya berdoa kepada Tuhan, oh Tuhan, otoritasmu itu di atas segala-galanya. Saya tidak ngotot dengan permintaan saya sendiri. Ketika saya mengenal Tuhan, maka saya menjadi lebih tenang. Kalau kita mengalami hal-hal yang mengecewakan, fokus kita kepada hal-hal yang mengecewakan, yang menyedihkan itu, maka mata kita jadi tertutup untuk setiap kebaikan Tuhan. Padahal waktu yang lalu, itu Tuhan sudah sangat baik dengan kehidupan kita. Pada siang hari ini, mari kita kembali mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Bahwa yang lalu kita sudah ditolong Tuhan. Kita sudah disembuhkan Tuhan. Kita dilindungi Tuhan. Kita ditolong Tuhan keluar dari segala macam masalah keuangan dan lain-lain sebagainya. Kita harus percaya. Kita harus punya iman bahwa yang akan datang, waktu-waktu ke depan, Tuhan itu pasti akan menolong. Ketika mereka terbuka matanya, yang waktu yang lalu itu Tuhan memecah berkat, memecahkan roti, mengucap berkat, kemudian membagi-bagikan kepada mereka, baru mereka melihat Tuhan dalam kehidupan mereka. Pada saat mereka jalan ke Emmaus, mereka dengan muka muram. Tetapi ketika mereka mengenal Tuhan, mereka melihat Tuhan, maka mereka menjadi bersemangat. Muka mereka saya percaya berseri-seri ya. Mereka tidak berjalan tetapi mereka berlari kembali ke Yerusalem. Mereka kembali kepada kasih yang mula-mula. Maka pada siang hari ini, Bapak Ibu, ketika kita ada di dalam pergumulan, jangan takut. Sebab Tuhan itu sungguh-sungguh bangkit. Tuhan itu bukan Tuhan yang mati. Tuhan mengalami kematian karena Dia menebus dosa kita. Tetapi Tuhan itu mengatasi maut, mengatasi segala macam persoalan kita, mengatasi semua hal kelemahan-kelemahan kita. Dia bangkit. Membuktikan bahwa He is God. Dia benar-benar Tuhan. Dia adalah Raja di atas segala raja. Saya dorong Bapak, Ibu, Saudara, mari perbaharui iman kita. Jangan iman kita itu dipengaruhi dengan situasi dan kondisi yang ada. Pergumulan apapun saat ini kita mau taruh di bawah salib Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, pergumulan apapun, Tuhan itu ada.